Berlatar di kawasan pecinan Kepulauan Pasifik, geng Heising terlihat sedang mengadakan sebuah pertemuan penting. Pimpinan geng yang bernama Rong ingin menyerahkan pucuk kepemimpinan kepada Jiale sebelum dia memutuskan pensiun. Seperti janji yang pernah diucapkannya 8 tahun yang lalu ketika siapa saja yang sudah membunuh Luo Tuo, dialah yang pantas menggantikan dirinya. Luo San nampak tidak bisa menerima keputusan itu, sebab selama 8 tahun ini juga dirinya telah berjuang mati-matian membesarkan geng ini. Tetapi kenapa Rong memilih Jiale yang baru saja keluar dari penjara? Cerita pun kembali di saat 8 tahun lalu di saat geng Heising sedang berkumpul bersama di sebuah restoran untuk mengeluarkan Luo Tuo dari geng sebab dia telah berbisnis narkoba diam-diam. Peraturan geng sangat jelas bahwa narkoba tidak boleh mereka sentuh apalagi mengedarkannya. Luo Tuo tidak bisa menerima keputusan itu, sebab jasanya untuk menjaga dan membesarkan geng Heising harusnya mereka ingat. Dia memutuskan keluar dari geng untuk membuka kelompok sendiri dan mencari uang sendiri. Semua pendukung Luo Tuo mengikuti dirinya. Jiale sempat menahan kepergian Luo Tuo, karena jika dia keluar dari pintu itu, maka seluruh organisasi akan menjadi musuhnya. Luo Tuo tidak peduli, meskipun dirinya harus berhadapan juga dengan dia, satu-satunya orang yang paling dianggapnya saudara di organisasi ini. Terlebih lagi, adiknya sangat mencintai Jiale. Tak lama setelah kepergian Luo Tuo, seorang pelayan restoran muncul dan tiba-tiba ingin membunuh Rong. Jiale yang melihat segera menghentikannya, meskipun sang pelayan sempat melepaskan sebuah tembakan yang mengenai bahu Rong. Jiale sempat menghentikan tindakan bengis Luo San, karena seharusnya mereka lebih dulu menginterogasi dia untuk mencari tahu tentang siapa yang telah mengirimnya. Luo San tidak perlu menjelaskan apapun kepada Jiale, sebab seharusnya dia tahu kalau orang itu adalah anak buah Luo Tuo. Di rumah sakit, kondisi Rong semakin membaik setelah dia mendapatkan perawatan. Rong lalu meminta Man untuk menyampaikan pesannya kepada semua para anggota tentang barang siapa yang bisa membunuh Luo Tuo akan menjadi pemimpin selanjutnya. Rong meminta khusus Jiale untuk melakukan tugas ini. Walaupun sempat ada penolakan dari Luo San, mengingat Jiale dan Luo Tuo itu bersaudara. Meskipun alasan sebenarnya adalah karena dia ingin menjadi penerus selanjutnya dari geng Heising. Selama seharian, geng Heising mencari keberadaan Luo Tuo, mereka belum juga menemukannya. Jiale lalu mendapatkan telepon dari adik Luo Tuo yang mengabarinya jika hari ini adalah hari ulang tahun kakaknya dan bertanya apakah dia mau pergi bersamanya untuk merayakannya. Jiale mengatakan jika dia akan pergi ke tempat itu, tetapi meminta Jiji untuk tetap berada di Manji saja sambil menunggu kabar darinya. Setelahnya, Jiale berniat pergi ke tempat Luo Tuo sendirian dan meminta Kang untuk menjaga jam tangan kesayangannya sampai dia kembali lagi. Singkat cerita, Jiale sampai ke tempat Luo Tuo berada. Para anak buah Luo Tuo melihatnya dan segera bertindak untuk menghentikan Jiale. Berhasil menghabisi semua anak buah Luo Tuo, Jiale menemui Luo Tuo di dalam. Jiale lalu menyalakan 2 rokok dan memberikan rokok satunya kepada saudaranya itu. Luo Tuo penasaran tentang kenapa adiknya tidak datang ke sini untuk merayakan ulang tahunnya. Apakah Jiale telah melarangnya? Jiale mengiyakan pertanyaan tersebut. Luo Tuo pun hanya tersenyum mendengar itu, yang kemudian menawari Jiale segelas minuman untuk merayakan gelas terakhir siapa dalam hidup ini. Jiale menolak meminum, karena dia ingin ada cara lain untuk menghentikan semua ini. Luo Tuo bangun dari duduk, yang kemudian mengajak Jiale untuk bertarung menentukan tentang siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Luo Tuo mengambil 2 buah golok untuk dirinya dan Jiale, karena jika hanya menggunakan pukulan tidak akan ada pemenangnya. Mereka berdua sama-sama tidak tega untuk saling membunuh. Namun sebuah tembakan tiba-tiba dari Luo San membuat Luo Tuo jatuh tersungkur. Dalam keadaan sekarat, Luo Tuo mengatakan jika dia tidak ingin mati di tangan orang lain. Maka dia pun menarik golok yang dipegang Jiale agar bisa membunuh dirinya sendiri. Tak lama Jiji sampai ke sana, dan alangkah terkejutnya dirinya melihat kakaknya mati. Apalagi orang yang telah membunuh Luo Tuo adalah orang yang paling dicintanya. Jiji lalu merebut pistol Luo San yang kemudian menodongkan pistol itu kepada Jiale sambil mengatakan jika sudah 15 tahun mereka bertiga hidup bersama, tetapi kenapa dia malah membunuh saudaranya sendiri. Jiale meminta maaf dengan apa yang telah diperbuatnya, maka oleh sebab karena itu dia ingin Jiji membunuhnya. Jiale menutup matanya, tetapi hal yang tak diduga adalah Jiji malah melepaskan tembakan ke kepalanya sendiri. Jiale hanya bisa menangis melihat 2 orang yang selama ini dia sangat ingin lindungi mati di hadapannya. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke tempat itu, menangkap Jiale atas dugaan penyerangan dan pembunuhan.
Kembali ke masa sekarang, di saat Jiale akan diangkat menjadi pemimpin geng selanjutnya, namun dia malah menolak menerima hal itu. Jiale akan keluar dari organisasi. Meskipun tindakannya itu akan membuat dirinya mendapatkan hukuman yang bisa mengancam nyawanya. Segera setelah itu, Jiale menerima hukuman dari organisasi. Badannya dipukuli dengan menggunakan tongkat, sampai membuat Jiale jatuh tersungkur. Tidak hanya itu saja, dia bahkan mendapatkan hukuman dari dupa menyala yang langsung diberikan oleh Rong. Setelah semua kejadian ini, Jiale memilih untuk mendirikan toko minuman di pinggiran kota pemberian Kang. Suatu hari, ketika dia akan masuk ke dalam toko, sebuah suara alunan gitar dari atap bangunan terdengar. Jiale memeriksanya, dan itu berasal dari seorang wanita bernama Shin yang hanya ingin memainkan gitarnya saja di tempat ini. Jiale pun mempersilahkannya dan akan meninggalkan Shin di tempat ini sendirian. Malam hari pada sebuah klub malam, Huosan dan anak buahnya datang ke tempat itu untuk bersenang-senang. Huosan lalu duduk menikmati minuman di tempat itu. Tak lama anak buahnya datang sambil membawa seorang pengedar yang mengedarkan narkoba di dalam sana. Anak buah Huosan lalu mengajar orang itu karena dengan bangganya dia mengatakan kalau dirinya adalah anak buah Yaoyang yang kebetulan juga berada di klub malam itu. Huosan memperingatkan Yaoyang untuk jangan macam-macam di wilayahnya, apalagi terang-terangan menjual narkoba. Yaoyang tertawa mendengar hal itu, karena kenapa orang jago berkelahi sepertinya hanya tunduk dengan mempunyai uang yang sedikit. Lebih baik dia ikut dirinya saja, menjadi rekanannya dan pasti kekuasaan serta kekayaan akan mudah dia dapatkan. Huosan agak kesal mendengar itu, yang kemudian menghajar Yaoyang beserta dengan semua anak buahnya di sana. Pemilik klub malam segera menghentikan pertikaian itu dan mengatakan jika bisnis klub malamnya sedang sedikit lebih baik dari sebelumnya, itu dikarenakan Yaoyang berbisnis narkoba di sini. Jika Huosan tidak ingin ada narkoba di wilayahnya, lebih baik mereka mengakhiri kerjasama ini dan dirinya akan mengganti pihak lain untuk menjadi pihak keamanan di klub malamnya. Sebab bila Huosan masih kaku dengan peraturan organisasi, klub malamnya bisa bangkrut. Sementara itu di bar milik Jiale, Man datang ke sana untuk minum sambil membicarakan masalah geng. Semakin kesini, urusan gangster tidaklah mudah diselesaikan. Man berharap kepada Jiale, jika suatu hari nanti Rong berada dalam masalah dan dia tidak bisa mengatasinya, Man ingin Jiale datang untuk membantu mereka. Esok paginya, Shin kembali datang ke kafe Jiale. Dia lalu duduk, bersiap memainkan gitarnya kembali. Namun sebuah telepon dari seseorang membuatnya terkejut dan tiba-tiba berdiri di pinggiran gedung. Jiale yang melihat hal itu segera menghentikannya. Tidak tahu dengan maksud apa Shin melakukan itu, tiba-tiba dia ingin pergi dari sana. Jiale lalu menghentikannya dan mengatakan jika lebih baik dia bekerja di tempatnya saja. Dirinya akan menjadi pengisi acara tetap di bar milik Jiale. Gaji sesuai dengan harga pasaran. Dan bila Shin bisa membawa tamu maka akan ada tambahan bonusnya. Shin pun lalu menyetujui permintaan itu. Berita mengenai peredaran narkoba yang dilakukan Yaoyang menjadi bahan pembicaraan serius geng Hexing. Mereka tidak bisa menerima adanya bisnis haram di tempat yang mereka kuasai. Padahal dulu di saat Jiale mengurus area yang sekarang dipegang Huosan, tidak pernah terjadi kekacauan seperti ini. Rong tahu kalau diam-diam ada anggota geng juga yang ingin menjual narkoba-narkoba itu. Tetapi dia menegaskan sekali lagi kepada mereka untuk menjauhi barang-barang haram itu. Rong lalu minta Huosan untuk mengatur pertemuannya dengan Yaoyang karena dia sendiri yang akan turun tangan demi menyelesaikan permasalahan ini. Di keesokan harinya, Rong dan Xiang berada di markas Huosan untuk bertemu dengan Yaoyang. Rong sempat bertanya pendapat Huosan tentang harus bagaimanakah sikap mereka kepada Yaoyang. Huosan pun mengatakan jika dia mempunyai ide dengan lebih baik berpura-pura kerjasama dengan Yaoyang dalam bisnis narkoba ini. Dan jika dirasa geng Hexing sudah bisa merebut semua wilayah Yaoyang, tinggal singkirkan saja orang itu agar wilayah mereka semakin luas. Rong langsung menolak ide gila Huosan dan menekankan sekali lagi peraturan organisasi dengan tidak menyentuh barang haram itu. Huosan sangat kesal dengan sikap Rong, apalagi dia selalu saja menunggu Jiale untuk menjadi penerus organisasi selanjutnya. Rong tidak mau berdebat lagi dengan Huosan, karena sekali salah ia tetap salah. Huosan lalu memanggil anak buahnya masuk ke dalam, bermaksud menghentikan Rong dan Xiang pergi dari sana. Rong pun mati akibat cekikan itu. Huosan lalu berpesan kepada Xiang, jika dia ingin masih hidup, ceritakanlah pada semua orang jika Rong mati akibat ulah Yaoyang. Atau dia boleh menceritakan pembunuhan ini kepada anggota geng lainnya, bila dirinya ingin melihat anak istrinya bernasib sama dengan Rong. Shin saat ini terlihat sedang bermain gitar di anak tangga kafe. Dia lalu mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengatakan jika dirinya akan menuju ke kafe untuk meminta uang padanya agar bisa digunakannya demi membayar hutang. Tak ingin bosnya bertemu dengan sang ayah, Shin lalu meminta Jiale untuk membelikannya pembalut. Jiale pun menuruti permintaan Shin dan segera pergi menuju ke Indomaret. Tak lama ayahnya beserta para preman datang ke kafe itu dan segera menagih utang milik ayah Shin. Shin menolak membayarkan hutang milik ayahnya lagi
Karena bukan kali ini saja sang ayah terjebak dalam hutang. Sang Ni berniat memperkosa Shin. Namun ayahnya menghentikan niatan itu dan berkata untuk tidak melakukan hal tersebut karena Shin adalah putri kandungnya. Sang Ni lalu menawari ayah Shin dengan sebungkus narkoba sebagai pertukaran. Dan tanpa banyak berpikir, ayah Shin mempersilahkan Sang Ni untuk memperkosa putrinya. Sang Ni membawa Shin masuk ke dalam kamar, sementara anak buahnya berjaga di luar. Tak lama Jiale kembali lagi ke kafe. Dia agak terkejut melihat ada beberapa preman di kafenya dan segera menyerang mereka setelah mendengar suara teriakan Shin dari dalam. Shin lalu masuk ke dalam kamar dan mulai menghajar Sang Ni yang berniat memperkosa Shin. Sang Ni meminta maaf kepada Jiale dan berjanji untuk tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Di markas Hosan, Man menemui para petinggi lainnya yang nampaknya kini sudah satu kubu dengan Hosan. Man sangat kecewa dengan mereka, karena bukankah biasanya mereka berkumpul dan merapat di markas utama, tetapi kenapa sekarang pindah ke tempat ini? Man juga menanyakan tentang keberadaan Siang, sebab dalam beberapa hari terakhir ini keberadaannya susah ditemukan. Hosan pun mengatakan jika mungkin Taman Siang memilih untuk beristirahat di luar saja, karena mungkin tragedinya terbunuhnya pimpinan mereka agak membuat Taman Siang terguncang. Man hanya mengernyitkan dahinya dengan sikap mereka saat ini. Tetapi dia memperingatkan mereka bertiga dengan sebuah kejutan yang akan datang di hari pemakaman Kak Rong, sesuatu hal yang bisa membuat mereka tak senang. Sementara itu di kafe, kondisi mental Shin sudah agak membaik. Dia lalu duduk di anak tangga menemani Jiale minum bir. Shin mulai bercerita. Shin sangat menyukai musik, jadi dia mempunyai keinginan untuk kuliah di Akademi Berkeley. Dia menabung hasil bekerja sambilannya. Namun ayahnya malah menghancurkan impiannya itu dengan mengambil uang tabungan guna membeli narkoba. Shin sangat hancur mendengar kenyataan itu. Dia berniat bunuh diri waktu itu. Tetapi mengingat perkataan Jiale yang memandang baik dan buruk seseorang itu dari sudut pandang yang berbeda, membuat Shin mempunyai kepercayaan untuk bangkit kembali. Esok hari pun berlalu, Shin bangun dari tidurnya. Dia lalu keluar dari kamar dan mendapati Jiale tengah menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Shin senang diperlakukan baik oleh Jiale, karena selain tampan, Jiale sangat pengertian terhadapnya. Tak lama, Man masuk ke sana bersama dengan anak buahnya. Tiba-tiba dia menampar pipi Jiale dan mengatakan jika Kak Rong kini telah meninggal. Man ingin Jiale membalaskan dendam Rong, maka oleh sebab karena itu, dia harus datang besok di saat pemakaman kakak mereka berdua. Malam sebelum acara penghormatan terakhir Rong, Kang terlihat tengah menyiapkan acara itu dengan sangat baik. Dia mengatur segalanya, dari kursi tamu termasuk apa-apa saja yang diperlukan di sana. Tak sengaja, dia melihat Siang di sana dengan wajah yang ketakutan. Sebelum berangkat menuju ke tempat pemakaman, Shin sempat menanya Jiale tentang kapankah dia akan pulang, karena dia akan memasakkan sesuatu untuk mereka berdua makan. Jiale pun mengatakan jika mungkin dia akan kembali saat malam hari. Jadi saat itu tiba, dia akan memakan makanan yang sudah disiapkan oleh dirinya. Seluruh anggota geng Hesi yang berlutut memberikan penghormatan terakhir kepada Rong. Mereka semua lalu duduk. Hosan pun kemudian menagih kejutan yang akan diberikan Man kepada mereka semua. Man pun hanya tersenyum dan mengatakan jika kejutan itu akan datang sebentar lagi. Jiale masuk ke dalam, memberikan penghormatan terakhirnya kepada mantan bosnya itu. Kelompok Man senang melihat Jiale, tetapi tidak dengan kelompok Hosan. Hosan bahkan segera meminta Jiale untuk segera pergi dari tempat ini setelah memberikan penghormatan. Karena untuk apa orang luar organisasi berlama-lama di tempat ini? Setelah memberikan doa, Jiale berniat memberikan pengumuman kepada mereka semua jika dia tidak ingin lagi ikut campur dengan apa urusan yang ada di organisasi. Man sangat kecewa dengan keputusan Jiale, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua itu adalah keputusan Jiale. Jiale lalu melakukan potong jari untuk melakukan putus hubungan dengan organisasi. Jadi setelah ini, jangan pernah untuk mencari dirinya lagi apapun masalah yang ada di dalam organisasi. Malam pun berlalu, Jiale kembali ke kafe dengan tangan yang terluka. Jiale lalu mencicipi makanan yang dibuat Shin, dan begitu sangat terharunya, karena baru kali ini ada yang memasak dan menunggunya pulang untuk makan bersama. Shin sangat senang mendengar hal itu, namun ketika dia melihat tangan kiri Jiale yang terluka, perasaan bahagia tadi berubah menjadi kesedihan. Shin menangis. Jiale berusaha menenangkannya, dan mengatakan jika semua ini sudah berakhir, mereka bisa hidup bersama tanpa ada lagi yang mengganggu mereka. Hosan menemui Yaoyang di markasnya untuk membahas bisnis lanjutan mereka berdua. Yaoyang nampak senang bisa bekerja sama dengan Hosan setelah Rong mati. Tetapi hal yang tidak dia duga adalah tentang sebuah rumor yang mengatakan jika dirinya adalah pembunuh Rong. Hosan meminta dia untuk tidak memikirkan hal itu, sebab selama dirinya menjadi rekan bisnisnya, tidak akan ada orang yang berani mengganggunya. Mereka berdua pun lalu bersulang. Namun tiba-tiba, Hosan menusuknya hingga tewas. Hal itu dilakukan Hosan agar dia bisa menjadi pemimpin Hexing selanjutnya, serta melanjutkan bisnis narkoba yang sudah dirinya ambil dari tangan Yaoyang. Malam berlalu, Jiale dan Shin terlihat sedang menikmati hotpot di kafe Jiale. Jiale dan Shin juga semakin terlihat mesra saja. Kang berharap mereka berdua segera menikah, agar dia juga bisa segera mempunyai anak angkat. Dia lalu berpamitan kepada mereka berdua, dan tak lupa menitipkan jam tangan milik Jiale dulu untuk diperiksanya, sebab jam tangan itu sering rusak.
Tanpa menaruh curiga apapun, Jiale pun menerima jam tangan tersebut. Kang lalu berjalan menuju ke suatu tempat untuk membalaskan dendam kematian Rong, sebab ternyata dia sudah tahu tentang siapa yang sebenarnya membunuh Rong dari siang. Sampailah Kang di tempat Hosen, dia terlihat sedang menikmati hotpot bersama anak buahnya. Tanpa basa-basi, Kang bertanya kepada Hosen tentang apakah tujuan dia membunuh Kak Rong, apakah semua ini demi kekuasaan. Dia sudah tahu semuanya, sebab Paman Siang telah mengatakan semuanya kepada dia. Kang hanya bermodalkan nekat untuk melakukan balas dendam ini, sehingga dengan mudahnya dia dikalahkan oleh mereka semua. Esok harinya, Jiale bersiap akan pergi ke tukang reparasi jam untuk dibetulkan jam tangan Kang. Tak lama Aman masuk ke dalam sana. Sambil menangis, dia menceritakan jika Kang telah mati. Pembunuhnya adalah Hosen, termasuk Rong yang dulunya mati akibat dia. Jiale sangat kesal dan marah, berniat membunuh Hosen dalam kemarahannya itu. Namun orang yang ingin dia bunuh malah sudah mendatanginya dengan semua anak buahnya. Hosen mengingatkan Jiale jika orang luar dilarang ikut campur dalam masalah organisasi. Apalagi secara terang-terangan Jiale memutuskan pensiun dari dunia gangster. Baku hantam pun segera terjadi. Mereka berdua lalu lari ke arah atap bangunan. Jiale dan Man terpojok. Menyadari kalau hidupnya tidak akan lama lagi akibat sebuah tusukan di perutnya, Man meminta Jiale untuk segera pergi dari sana, sebab dia akan mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan tabung gas ini. Jiale berhasil melarikan diri dari sana. Mendapati kabar kafe dalam masalah, Shin segera menuju ke sana. Dia bertemu dengan Kapten Wa. Kapten Wa mengatakan jika baru saja terjadi ledakan di tempat ini. Namun keberadaan Jiale tidak diketemukan. Kapten Wa lalu minta Shin untuk mengabari dirinya jika sewaktu-waktu Jiale menghubungi dia. Jiale kini berada di suatu tempat untuk bertanya kepada salah satu anak buah Hosen tentang di mana keberadaan pabrik narkoba Hosen. Awalnya orang itu enggan memberitahukan di mana keberadaan pabrik itu. Namun karena terus diancam dengan akan dijatuhkan ke bawah, dia pun terpaksa memberitahukan keberadaan pabrik itu. Jiale segera menuju ke ruang bawah tanah kota Kowloon. Dia menentang sebuah pisau di tangan kanannya, bersiap membantai semua orang-orang yang berada di dalam sana. Meskipun ada dua orang yang berhasil kabur, setidaknya Jiale bisa membawa satu tas hitam yang berisikan penuh narkoboy. Kabar buruk ini jelas tidak bisa diterima oleh para petinggi geng Hesiang yang lainnya. Mereka semua menuntut Hosen untuk segera mengatasi permasalahan ini. Mereka telah mengeluarkan uang yang banyak demi mendukung Hosen. Jadi tidak mungkin juga mereka yang harus membereskan masalah ini. Hosen meminta mereka semua untuk tetap tenang. Barang itu akan diambil kembali dari tangan Jiale, sebab dia telah mempunyai sebuah rencana. Ternyata alat negosiasi Hosen untuk mendapatkan narkoba itu kembali adalah Shin. Dia telah menyekapnya. Jadi tinggal menunggu waktu saja Jiale datang menemui dirinya di gudang terbengkalai Chengye. Waktu pun berlalu, Jiale datang ke sana dengan membawa tas yang berisikan narkoba milik Hosen. Jiale memberikan tas tersebut dan segera meminta Hosen melepaskan Shin. Namun bukannya menepatinya, Hosen malah melanggar kesepakatan mereka berdua. Sebab jika masih ada Jiale di dunia ini, suatu saat dia pasti akan mengusik hidupnya. Hosen pun lalu segera meminta anak buahnya untuk menyerang Jiale. Dan bagi siapapun yang bisa membunuhnya, maka dia akan menjadi pemimpin di Jianzui. Melihat semua anak buahnya dapat dikalahkan Jiale dengan mudahnya, Hosen pun maju melawan sekaligus membuktikan tentang siapa yang lebih kuat dari mereka berdua. Pertarungan yang panjang pun terjadi di antara mereka berdua. Jiale hampir saja mati, namun untung saja dia berhasil membalikan keadaan dengan melemparkan sabu ke wajah Hosen. Tak lama setelah pertarungan itu, Kapten Wa dan para bawahannya segera datang ke gudang tersebut karena sebelumnya dia telah mendapatkan informasi mengenai hal ini. Hosen pun masih hidup dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Meskipun Jiale telah membantu pihak kepolisian, dia tetap mendapatkan hukuman dari mereka atas tindakan brutalnya. Shin hanya bisa mengingat segala kenangan indahnya bersama Hosen. Dia sedih dan hanya bisa menangis karena tidak bisa hidup bersama dengan orang yang dicintainya dan film pun berakhir. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur